Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Ervianti, NPK 28542302310117, NIM 2025106313014558, bidang studi Pendidikan Matematika, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar pelajaran matematika kelas 11 fase F materi fungsi komposisi di MA KHA Wahid Hasim Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu, nggih. Posisi duduknya. Sudah? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ja'alna imamal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Ada yang tidak masuk? Ada Bilqis Oh, baiknya sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Yang lainnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, stretching dulu, nggih. Coba berdiri semua. Kamu ini dulu. Berdiri. Tarik tangan ke depan. Ke atas. Ke samping. Kanan kiri. Ke bawah. Sudah rileks? Sudah. Sekarang kita konsentrasi, latihan konsentrasi. Sudah pernah permainan tepuk 1, tepuk 2? Kalau tepuk 1 bagaimana? 1 saja ya. Kalau tepuk 2? Tepuk 3? 3. Kalau tepuk kosong? Enggak tepuk. Nah, enggak tepuk ya. Sekarang dengarkan Bu Erma. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk kosong. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk kosong. Lagi? Sudah nggih? Sampun. Sebelum kita ke materi baru, kita review dulu materi yang kemarin. Masih ingat fungsi? Apa fungsi? Fungsi apa? Aturan yang memasangkan setiap anggota A. Berarti semua anggota A itu harus punya pasangan. Dan pasangannya harus satu. Itu namanya fungsi. Masih ingat domain kodomain? Apa domain?
daerah asalnya fungsi. Kodomen? Daerah kawan. Daerah kawan. Kalau ring? Daerah hasil. Daerah hasil. Daerah hasil itu yang bagaimana? Ya. B. Yang punya pasangan di A. Ya. Udah nggih? Sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Sebelum itu Bu Erma ingin mengajukan pertanyaan. Kamu tahu ini apa? Kertas. Kertas. Tahu bahan dasarnya kertas? Kayu. Kayu diproduksi jadi Bubur bubur kayu. Bubur kertas ya. Bubur kertas diproduksi. Berarti ada 2 produksi ya. Kalau misalkan ada 1 ton kayu, kira-kira berapa banyak ya kertas yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mempelajari fungsi komposisi dulu. Dalam pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian siswa ya, memahami tentang konsep fungsi komposisi itu sendiri. Tujuan yang kedua, kalian bisa merumuskan fungsi komposisi dari 2 fungsi. Tujuan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual, masalah sehari-hari yang berhubungan dengan fungsi komposisi. Sebelum itu, kita simak video dulu. Dari menulis tangan, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Guys. Ini proses pembuatan kertas. Dari video tadi, dari pembuatan kertas, gimana prosesnya? Ada beberapa proses yang berurutan, mulai dari kayu, proses Jadi bubur kertas. Jadi bubur kertas, kemudian diproses lagi menjadi Menggunakan tekanan tinggi ya, menjadi kertas. ya, dan akhirnya menjadi kertas yang siap pakai yang kita gunakan sehari-hari. Anggap saja setiap proses itu adalah sebuah fungsi yang mengubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Berarti tadi kan bagaimana kita menggambarkan keseluruhan proses menjadi suatu fungsi yang besar. Atau misalkan kita tahu bahan ada 1 ton kayu. Tanpa menghitung berapa banyak bubur kertas yang dihasilkan, kita bisa mengetahui berapa banyak kertas yang dihasilkan. Ada kayu, jumlahnya kayu misalkan 1 ton kayu, tanpa menghitung banyaknya bubur kayu, kita bisa mengetahui banyaknya kertas yang dihasilkan. Setelah ini, kalian saya bagi menjadi 5 kelompok ini ya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Bu Erma akan membagikan 3 jenis lembar kerja, lembar kegiatan peserta didik. Ya, di sini nanti di belakangnya ada bahan ajar. Buat bacaan kalian tentang fungsi komposisi. Di sini ada petunjuk cara menggunakan LKPD-nya. Nah, untuk menjawab soalnya, Bu Erma sediakan kertas manila. Jadi nanti kalian tulis jawabannya di kertas manila. Nanti waktu presentasi, kertasnya ditempel di papan tulis. Ada pertanyaan? Sekarang kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Silvi. Kelompok 2. Kelompok 2 Bintang. Kelompok 3.
Lembar kerja. Biru. Kelompok 3. Gitu kok ya. Kelompok 4. Sini Ingrid, perwakilan. Dan kelompok 5, Sarah. Tulisannya diatur agar kelihatan nggih waktu presentasi. Sik bentar. Ini punyanya Presentasi kelompok 1. Bu Erma kasih waktu 15 menit cukup? Insyaallah. 15 sampai 20 menit nggih. Iya. Ayo. Ya silakan dikerjakan. Ibu soalnya yang ini, Bu. Iya. Ada 3 soal bacaan enggak sih? Bacaannya yang di depan, permasalahannya. Orientasi masalah ini. Ya. Bagi tugas ya, Nduk. Nanti Bu, ada oke. yang Oke, Bu. Kita senang sekali ngerjain MTK. Iya. jangan lupa ditulis kelompoknya nggih. Nama anggota kelompoknya enggak usah ditulis tapi kelompoknya ditulis di situ nggih. Nama anggotanya ditulis di AKPD-nya saja. Ada yang ditanyakan, Sarah? Dibaca dulu orientasi masalahnya, didiskusikan dulu. Ada pertanyaan? Kelompok 1. Lancar ya? Ada yang ditanyakan? Sudah nggih? Paham ya? Sudah selesai semuanya? Tiap sudah. Untuk presentasi, karena tadi ada 3 jenis AKPD, berarti masing-masing jenis AKPD satu kelompok ya. Jadi tidak semuanya, perwakilan saja ya. Untuk tugas yang step by step, per tahap, kelompok 1 nggih. Yang untuk tugas 2, apa tugasnya? Menghubungkan 2 fungsi ya? Itu kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Ya. Dan untuk analisis lanjutan kelompok 5. Kelompok 5 sudah siap? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan cara menyelesaikan fungsi komposisi secara tahap per tahap. Sebuah pabrik kertas mengoperasikan 2 mesin untuk mengolah kayu menjadi kertas. Mesin 1 mengolah kayu menjadi bubur kertas. Banyak bubur kertas yang dihasilkan mengikuti fungsi Fx sama dengan 2x min 1. Mesin 2 mengolah bubur kertas menjadi kertas siap pakai. Banyaknya kertas siap pakai yang dihasilkan mengikuti fungsi GY 3Y plus sama dengan 3Y plus 2. Nomor 1, misalkan pabrik menggunakan 5 ton kayu, X-nya sama dengan 5. Berapa banyak bubur kertas yang dihasilkan oleh mesin 1? Jawab, menggunakan fungsi mesin 1. F X-nya ini 5, sama dengan 2X min 1. Sama dengan F, X-nya kan udah 5, sama dengan 5. 2 kali 5 min 1. Sama dengan 2 kali 5 kan 10. Habis itu min 1, jadi 10 min 1 sama dengan 9. Jadi banyak jumlah bubur kertas yang dihasilkan sebanyak 9 ton. Untuk soal nomor 2, banyak bubur kertas dari hasil dari mesin 1 akan diolah oleh mesin 2. Kita menggunakan fungsi GY sama dengan 3Y plus 2. Jadi Y-nya ini hasil dari mesin 1, dari hasil bubur kertas ini tadi ya. GY sama dengan 3Y plus 2. Y-nya kita masukkan dari mesin 1 ini 9 sama dengan 3 dikali Y-nya kan 9. 9
fungsi mesin 1 plus 2. 3 dikali 9, 27, ditambah 2 sama dengan 29. Jadi banyak bubur kertas hasil dari mesin 1 yang diolah oleh mesin 2 menjadi kertas siap pakai sebanyak 29 ton. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri bagaimana cara kita mencari jumlah kertas siap pakai jika yang diketahui hanyalah jumlah kayu yang digunakan di awal, tanpa menggunakan rumus. Untuk mencari jumlah kertas siap pakai jika yang diketahui hanyalah jumlah kayu di awal, kita harus memprosesnya secara berurutan. Ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain? Terima kasih kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1 nih. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 3 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang fungsi komposisi secara berurut. Selesaikan masalah berikut. Jika pabrik menggunakan 10 ton kayu, X sama dengan 10, berapa kertas siap pakai yang dihasilkan? Maka kita akan menjelaskannya dengan beberapa langkah. Ada yang langkah 1, mengikuti rumus Fx sama dengan 2X dikurangi 1. Maka di sini F-nya ditulis 10 karena dia menunjukkan 10 ton kayu. F10 sama dengan 2 kali 10 dikurangi 1, maka hasilnya 2 dikali 10 di sini adalah 20. 20 dikurangi 1 sama dengan 19 ton bubur kertas. Jadi di sini kan ada 2 langkah. Yang langkah kedua ini mengikuti rumus Gx sama dengan Gy sama dengan 3y plus 2. 19 ini dari jawaban langkah 1 tadi. G19 sama dengan 3x 19 plus 2. Di sini 3 dikali 19 hasilnya adalah 57. 57 ditambah 2 di sini hasilnya 59 ton. Jadi jawaban dari berapa kertas siap pakai yang dihasilkan adalah 59 ton. Sebentar, ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Nomor yang kedua, yaitu kita menggabungkan kedua fungsi. Fungsi Fx dan Gy menjadi G bundaran F dalam kurung X. Caranya yaitu G dalam kurung Fx. Lalu kita masukkan nilai Fx yaitu 2x min 1. 3 dikali 2x hasilnya 6x. 3 dikali min 1 hasilnya min 3. Lalu plus 2-nya turun. Hasilnya menjadi 6x min 3 plus 2. Setelah itu min 3 kita jumlahkan dengan plus 2. Hasilnya min 1 dengan hasil akhir 6x min 1. Sudah? Apa ada yang ditanyakan? Ada yang ditanggapi? Beri pertanggapan. Lanjut, Elmi. Yang ketiga yaitu menggunakan rumus fungsi komposisi G bundaran Fx yang sudah didapat pada soal nomor 2. Untuk menghitung kembali hasil produksi dari 10 ton kayu. Kita buktikan yang nomor 1 dan nomor 2 ini hasilnya sama atau tidak dengan menggunakan cara yang berbeda. Menggunakan rumus yang sudah ditemukan yaitu G bundaran F, X sama dengan 6X min 1 untuk menghitung produksi dari 10 ton kayu. X-nya di sini diganti 10 karena banyaknya kayu yang didapat. Dan ini rumus dari hasil nomor 2. G bundaran F 10 sama dengan 6 dikali 10 min 1. Hasilnya 60 min 1. Hasil dari 60 min 1 adalah 59.
Jadi hasil nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 dan nomor 3 itu sama meskipun rumusnya berbeda. Ada yang ditanyakan? Di aplaus untuk kelompok 3. Sekian dari kami, perwakilan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kita dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kita dari tugas analisis lanjutan. Jadi kita memiliki 3 soal nih. Sedangkan soal pertama akan dijelaskan oleh Aisyah. Yang soal pertama, tentukan rumus fungsi komposisi G bundaran Fx yang menggambarkan jumlah kertas siap pakai yang dihasilkan dari X ton kayu. G bundaran Fx sama dengan G F dalam kurung X. Karena Fx-nya udah diketahui, yang ini tadi yaitu 2X min 1, tinggal dimasukin aja ke bawahnya. Jadi G 2X min 1 dan G-nya dimasukin yaitu 3 2X min 1 plus 2 dan ditambah 2. Hasilnya ialah 6X min 1. Ada yang ditanyakan untuk kelompok? Kita lanjut nomor 2 ya. Nah, nomor 2 pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika urutan mesinnya dibalik? Nah, jadi kan kita udah tahu nih yang diketahui itu mesin 1 sama dengan komposisi Fx nilainya 2x min 1. Mesin 2 komposisi Gx bernilai 3y plus 2. Nah, yang ditanyakan jika ini G bundaran Fx yang ditanyakan berarti kan dibalik. Jadi F bundaran Gx, apakah hasilnya sama? Jadi kita hitung nih. Nah, kita masukkan ke rumus F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X. Terus kita masukin semuanya. F dari Gx dulu ini 3y plus 2. Kita masukin menjadi F dalam kurung 3y plus 2. Karena Gx-nya udah dimasukin, kita gantian Fx-nya yang dimasukin. Menjadi 2 dalam kurung 3y plus 2 min 1. Nah, jadi antara mesin nomor 1 dan nomor 2 hasilnya tidak sama. Kenapa? Karena di fungsi komposisi yang paling penting adalah urutannya. Jika urutannya kebalik, pasti hasilnya nggak sama gitu. Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Pertanyaan nomor 3, pabrik mendapatkan pesanan 500 ton kertas siap pakai. Berapa ton kayu yang mereka butuhkan? Yang diketahui, kertas 500 ton yang menggunakan rumus G bundaran Fx yang hasilnya 6x min 1, yang itu sudah diketahui di nomor 1. Pertanyaannya, kayu yang dibutuhkan berapa ton? Kita jawab 6x min 1 sama dengan 500. Kita pindahkan posisi min 1 ke depan, yang menjadi pindah ruas menjadi plus 1. Sama dengan 6x sama dengan 500 plus 1. Lalu hasilnya 6x plus sama dengan 501. Terus kita pindah ruas 6x-nya yang menjadi 500 per 6. Kenapa menjadi per 6? Karena 6x itu aslinya perkalian menjadi pembagian, yang hasilnya menjadi 83,5 ton. Kalau untuk nomor 3 ini, tadi kan diketahui banyaknya kayu, berapa kertas yang dihasilkan ya. Untuk nomor 3 ini kebalikannya, ada kertas. Sudah diketahui banyaknya kertas yang dihasilkan. Kamu disuruh menghitung banyaknya kayu berapa ya, banyaknya bahan baku berapa. Ada yang ditanyakan? Ada tanggapan? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penguatan konsep ya sekarang. Gimana? Tadi kan ada yang caranya mencari step by step ya. Ya prosesnya dicari sendiri-sendiri. Dan untuk kelompok 3 tadi ada 2 cara yang dipakai. Step by step dan mencari rumus fungsi komposisinya. Ternyata hasilnya bagaimana tadi? Sama. Terus kelompok 5 tadi urutannya dirubah. Tadi kan yang nomor 1 mesin 1 dulu baru mesin 2. Terus untuk soal nomor 2 mesin 2 baru mesin 1. Bagaimana hasilnya antara nomor 1 sama nomor 2 tadi? Berbeda. Nah, ternyata fungsi komposisi itu memperhatikan urutan. Nah, kalau di sini F bundaran GX itu dibaca F bundaran GX artinya fungsi G dulu yang bekerja, hasilnya nanti jadi masukan untuk fungsi F. Itu F bundaran G. Nah, untuk G bundaran Fx berarti fungsi F-nya dulu yang dikerjakan. Ya, nanti hasilnya masukkan untuk fungsi G. Ya. Fungsi komposisi ini memperhatikan urutan. Ada pertanyaan? Sekarang refleksi. Bu Erma bagi ini ya, kertas origami. Sampai kalian jawab pertanyaan ini. Jangan lupa dikasih nama ya. Biar Bu Erma tahu tingkat pemahaman kalian sampai mana nih. Fungsi komposisi itu apa sih? Ya, jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Jadi jawaban nomor 1 itu paham atau enggak ya, paham atau tidak. Kalau nomor 2 kamu jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Sekarang kita ke kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Fungsi komposisi? Fungsi atau fungsi komposisi itu menggabungkan dua fungsi atau lebih menjadi fungsi baru. Tadi bagaimana dengan urutannya? Komposisi fungsi memperhatikan urutan. Kalau G bundaran Fx berarti dikerjakan F-nya dulu, nanti hasilnya menjadi inputnya G. Kalau F bundaran Gx berarti dikerjakan G dulu baru hasilnya menjadi fungsi inputnya fungsi F. Untuk mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian, Bu Erma kasih soal evaluasinya. Satu soal cerita. Boleh dikerjakan step by step, tahap per tahap tadi, atau cari rumus komposisinya dulu baru cari gaya totalnya. Ayo, sudah habis waktunya. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pekerjaan rumah, buka buku halaman 12 nomor 19 nggih. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.